orang yang menyatakan Nabi Muhammad masih hidup, dia adalah termasuk orang-orang yang berkhayal dan khurafat. Bila ia mati, matinya mati konyol, mati seperti binatang. Assalamualaikum Udin. Orang yang bilang Nabi Muhammad mati adalah bukan umat dari nabinya. Itu sudah jelas. Surah Al-Imran 169. Jangan sekali-kali mengatakan yang mati di jalan Allah adalah mati. Mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Itu jelas Quran. Waduh, diingkari Qurannya mak Udin baca din. Jadi Nabi Muhammad sudah mati. Nabi Muhammad sudah mati. Kalau Nabi Muhammad sudah mati berarti kan kamu nanti kalau mati kamu nggak ditolong Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sudah mati kan? Ya, kamu kan nggak ditolong Allah juga mati. Aduh, kamu lucu. Nabi Muhammad itu ya sudah mati di alam dunia ini, tapi di alam akhirat sana kan hidup loh. Kan kita hidup lagi di sebelah sana. Masa Anda bilang mati? Ya mati di dunia tapi hidup di sebelah sana gitu loh, Bro. Kok lucu Anda ini? Ya, itu kan ayat muhkam. Bersin. Ayat muhkam artinya ayatnya itu sangat jelas, transparan gitu kan. Tegas. Jadi jangan kita mengatakan Nabi Muhammad mati kan, dia hidup di sisi Allah dapat rezeki. Itu kan penegasan dari Allah. Kok penegasan dari Allah yang begitu tegas dibantah oleh orang seperti Budi? Seperti Udi ini lah, saya bersintatnya sehat ini. Alhamdulillah. Jadi begini, Pak Mas Narto. Kalau kita bicara lebih dalam tentang agama ini, kita harus berbicara tentang lawan dari hidup itu apa? Lawan dari mati itu apa? Kita kan sering mempertentangkan hidup dan mati. Ya, hidup dan mati. Hidup lawannya mati, mati lawannya hidup kan begitu. Dan ini tidak salah. Di alam syariat memang begitu. Penjelasan Al-Quran juga memang begitu kan. Allah yuhyi wa yumit. Allah itu menghidupkan dan mematikan dan seterusnya. Ya. Tetapi sepanjang kajian saya itu untuk khusus ilmu-ilmu syariat atau ilmu-ilmu nyata. Tapi untuk ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu rahasia kita tidak berbicara di ranah-ranah dalil yang itu ya. Kita beranah. Ranahnya rahasia ya. Rahasia. Nanti ada. Mana ada ayat yang menyatakan Nabi Muhammad itu hidup? Tunjukkan kalau Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan. Begitu pula para sahabatnya kalau dia masih hidup, tunjukkan. Mereka itu sudah wafat. Dia tertidur di pusarannya menanti datangnya kiamat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam, Nabi Yunus,
Ibrahim, Sulaiman, Ishak, Harun, Musa, Isa, dan seterusnya. Mereka sudah wafat itu semua. Kemana? Telah terpisah roh dan jiwanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada orang mengatakan mereka masih hidup di akhirat, coba buktikan apa kamu pernah di akhirat. Dan syarat orang bangkit di yaumil kiamah, dia harus mati dulu. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kalian kalau meyakini Nabi masih hidup, artinya keyakinan yang buruk dan kepercayaan yang buruk dan ingkar ayat. Dapat tunjukkan di ayat itu tidak ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang mati di situ, tidak ada yang mengatakan bahwa Nabi masih hidup. Hanya ayat itu menyatakan bahwa orang yang mati syahid, mereka itu tidak mati. Karena khusus orang yang mati syahid. Kamu samakan Nabi dengan mati syahid. Sahabat kamu anggap mati syahid. Dan lebih lucu, Nabi kamu anggap mati syahid. Kamu samakan orang-orang yang syahid. Sesyahid bagaimanapun, tidak bisa disamakan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itulah kelemahannya Narto, suka mut'ah, dan Syiah bukan Islam. Siapa bilang beliau hidup? Tapi setelah mati itu apa mati sekalian? Setelah mati itu kan hidup lagi di sebelah sana gitu loh. Bukan mati sekalian kok. Ya hiduplah, hidup di akhirat gitu loh. Masa nggak tahu? Masa mati sekalian langsung lenyap gitu loh. Kan mati hidup lagi di sisi Allah gitu loh. Mereka tidak mati tapi hidup di sisi Allah. Bukan hidup di dunia, bukan. Gitu loh. Kalau di sisi Allah dia nggak hidup, mati sekalian. Apa itu? Akidah apaan? Kalau kamu nanti mati sekalian, nggak hidup lagi. Kan kacau akidah kamu ini. Bang Jaga Sukma, itu udah jelas ya. Ayat Al-Imran 169 jelas banget itu, bukan mutasabihat, mukamad. Jangan sekali-kali itu bahwa mati di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki. Berarti kalau mendapat rezeki kan itu orang hidup, cuman beda alam gitu loh. Amiluddin ini nggak jelas, orang assalamualaikanya diganti assalamu apa gitu dia nggak salam kepada Nabi itu sholatnya. Assalamualaika ayuhan nabiyu, dia nggak pakai itu tuh si Amiluddin. Ya maklum Islamnya hasil merampok. Ya, suatu yang muhkamat yang jelas begitu. Bagi orang buta seperti Salafi Wahab ini kan orang buta, tuli, bisu kan mereka nih. Maksudnya tuh batin mereka tuh lah, batin mereka tuh buta, bisu, tuli. Kayak itu kera atau monyet itu kan buta, tuli, bisu. Yang bisa melihat mereka kan hanya mata kepalanya, ya kan, telinga kepalanya, ya kan, mulut di moncongnya. Mulut batinnya itu bisu, buta, tuli. Itu mereka yang seperti Udin ini kan. Karena ini mereka nih buta, tuli, bisu ya. Ya jelaslah orang beginian kan memang buta, tuli, bisu, sumun, bukmun, umyun kan itu. Buta, tuli, bisu. Itulah mereka itu. Jadi namanya orang buta, tuli, bisu itu sudah nggak ada obatnya sudah. Kecuali disuntik pakai aja, prestamol aja. Aduh, temannya Narto kok aneh-aneh semua.
Kau jangan asal memakai ayat summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Summum bukmun fahum la yaqilun. Itu namanya kamu menyalahgunakan ayat. Kamu sendiri yang sebenarnya cocok ayat itu. Karena kamu itu tidak paham agama sebenarnya. Cuma gaya bahasamu seolah-olah paham. Buktinya kamu tidak paham karena kamu masih Syiah. Orang yang berpaham Syiah itu sebenarnya dia memaksakan diri. Dipanggil jadi Sunni tidak mungkin karena sudah malu. Malu mengakui bahwa Islam sebenarnya. Perhatikan ayat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalau kamu mati sebelum benar-benar jadi muslim. Yang mana kata muslim? Yang dimaksud muslim itu bila bicara agama berdasarkan dalil, bukan akal, bukan tafsiran konyol. Contohnya masih menganggap Nabi hidup. Hidup di mana? Mati itu dua kali mati, dua kali hidup. Hidup ini di dunia. Apa artinya hidup? Merasakan kenikmatan dan kebahagiaan, kesusahan, itu namanya hidup. Kalau di kubur saja dikatakan hidup, terlalu kemana pikiranmu, kemana otakmu beragama. Cocok otakmu beragama, pakai agama di otaki. Bisanya Nabi masih hidup, sahabat masih hidup. Tidak kau perhatikan, tidak kau pernah membaca Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'ihum minhum amwat. Kau doakan yang hidup dan yang mati. Aduh. Kenapa kok tolo-tolo semua orang beragama ya? Oh Narto, mana dalilmu kalau hidup itu di akhirat? Kehidupan akhirat itu setelah kiamat. Bal tu'sirunal hayata dunya wal akhirah. Bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Masa ada paham ayat itu lah, Narto? Mana buktinya kamu, Narto? Hidup itu di akhirat. Sama Jaga Sukma, sama Unang, sama Sap, ini kemana semua ini? Kamu tuh tak cungkir-cungkir kalau kamu nanti. Diajar ilmu kok sulit sekali. Terimalah ilmu yang benar. Dikasih ilmu ya terima. Kalau berdasarkan Al-Quran wajib kalian ambil. Dan hadis sahih. Oh dia bodoh-bodoh sama Syiah itu, Narto. Oh Narto. Oh Jaga Sukma. Unang. Mana suaramu? Sudah tua kamu itu. Bagaimana ini ya, ngomongnya seperti tahu sama dalil, tapi kok tidak paham dengan penjelasan dalil ya. Al-Baqarah ayat 154 itu kan menjelaskan wala taqulu lima yuqtaluna fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakil la tash'urun. Ya, kalau tidak salah begitu ya. Coba terus, saya kan nggak hafal nih. Hafalnya ngebaca sebentar. Nah, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un, kan bal ahya'u walakil la tash'urun. Betul kan? Nah, jangan kau katakan kepada yang syahid, ya, yang terbunuh di dalam jalannya Allah ini mati. Bal ahyaun, bahkan mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, tetapi tidak kamu sadari, ya. Nah,
sekarang kok berani mengatakan Nabi itu di sisi Allah mati. Dalam arti Nabi itu sekarang tidak bisa menyaksikan keadaan kita ya. Padahal orang yang syahid dengan Nabi posisinya mana yang lebih unggul. Dan Nabi sendiri sebenarnya itu syahid juga ya. Seandainya Nabi meninggalnya tidak syahid, tapi orang yang syahid dengan Nabi, mana yang lebih mendapat kemuliaan posisinya? Kalau orang yang syahid saja karena berjuangnya sampai mati, sedangkan Nabi berjuangnya itu memperjuangkan agama itu dari mulai apalah, katakan itu dari mulai segala sesuatu dirinya menjadi menjadi menyadari dihidupkan oleh Allah gitu di dunia ini sampai wafatnya sepenuhnya semuanya itu hanya untuk agama ya, hanya untuk dirinya itu mungkin lebih kecil dibanding kita lebih banyak memperhatikan dunia mungkinnya daripada agama. Kalau Nabi lebih banyak memperhatikan agama daripada dunia. Jadi mana yang lebih habis kesempatannya untuk membela Allah dibandingkan dengan orang yang mati syahid? Orang mati syahid itu mungkin boleh jadi dulunya tidak terlalu banyak memperhatikan agama, sibuk saja mencari dunia ya. Tapi pada saat memang terjadi peperangan dan dia sadar ikut bergabung, terjadilah dia wafat, syahidlah dia ya. Dia berjuangnya saat itu saja dan syahid mungkin. Tapi kalau Nabi ini berjuangnya kan boleh dibilang setiap bangun, setiap dia hari demi hari, setiap langkah kepada agama terus yang diperjuangkannya. Hampir-hampir tidak ada waktunya untuk mengejar ambisi dirinya atau mencari kesenangan dirinya begitu. Lebih mengutamakan untuk memperjuangkan Allah saja. Kemudian sekarang wafat ya di alam akhirat sana. Kok berani mengatakan Nabi tidak hidup, sementara orang yang syahid saja oleh Allah diposisikan hidup. Wala taqulu lima yuqtalu fisabilillahi amwat, kata Allah tuh untuk orang yang syahid saja, jangan dikatakan mati. Apalagi untuk Nabi ini ya. Dan Nabi pun sebenarnya syahid ya. Karena Nabi ini sebelum wafat ini kabarnya nih ya, Nabi itu kan diberi minum tuh sama orang perempuan, orang Yahudi kalau tidak salah ya. Dan boleh jadi Nabi itu memang diracuni itu, sehingga terus Nabi itu lemah badannya itu ya, sampai puncaknya ya Nabi wafat sudah. Dan menjelang wafatnya pun Nabi itu seperti teraniaya sama orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena Nabi sudah memerintahkan jangan diberi obat aku. Tapi dipaksa Nabi itu diberi obat. Itu dalam hadis Bukhari ya, kabarnya itu. Dipaksa diberi obat. Sehingga Nabi pun teraniaya. Ya kita tidak seudon sih kepada orang yang memaksa memberi obat kepada Nabi. Orang yang memaksa ini kan maksudnya mungkin untuk menyembuhkan Nabi ya. Tetapi dampak dari pemaksaan itu bukannya menyembuhkan, malah Nabi itu ya semakin ke arah menjelang wafatnya gitu. Kesimpulannya ya Nabi ini ya syahid gitu ya. Nah, seandainya Nabi tidak syahid pun tetap Nabi itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang syahid. Nah, kalau orang yang syahid saja sudah dihidupkan di sisi Allah, kok kita menolak menyebut Nabi ini hidup di sisi Allah ya. Dan pada saat salat bukankah kita semuanya membaca Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu? Kenapa kita menyebut ka pada Nabi Assalamu alaika? Kenapa kita tidak menyebut Assalamu alaihi, Assalamu alaihu, Assalamu alaihim, Assalamu alaihum misalnya? Kok tidak begitu? Kok menyebutnya Assalamu alaika? Jadi kita yakini kan Nabi itu ada di depan kita. Kalau Nabi ada di depan kita berarti Nabi melihat pada kita dong. Kalau Nabi melihat pada kita berarti Nabi itu hidup dong. Ya. Kalau nggak meyakini Nabi itu hidup, jangan mengatakan Assalamu alaika pada saat salat.
Ya, assalamualaihim, assalamualaihu atau bagaimana? Ya. Sedangkan kita melewat ke kuburan saja, kita itu kan mengatakan ya, assalamualaikum ya ahladar, selamat untuk kalian. Berarti orang yang dikubur saja itu hidup kan, melihat kita lewat itu. Ya, kita mengatakan kan assalamualaikum, tidak mengatakan assalamualaihim, tidak. Assalamualaikum, berarti orang yang di dalam kubur itu ada di depan kita kalau kita sedang lewat itu ke kuburan itu. Arwah-arwah itu sedang melihat pada kita ya. Bagaikan kita mungkin datang ke mana ya, misalnya ke desa. Itu orang-orang yang berada di desa itu melihat kita semua kan kita datang ini. Nah, kita datang ke kuburan ini, arwah-arwah ini bagaikan orang di dalam perkumpulan, misalnya di dalam desa atau di sekolah atau di mana, atau di dalam majelis kita datang ini, mereka itu pada menengok kedatangan kita ini. Bagaikan demikian mungkin karena kita ke kuburan itu caranya itu mengucapkannya bukan assalamualaikum ya, bukan assalamualaihim, tapi assalamualaikum. Berarti mereka semua kita yakini hidup toh. Nah, kalau orang dikubur saja kita yakini hidup, orang yang mati syahid hidup insya Allah, nabi apalagi kita menyebut assalamualaikum hidup, kok sekarang mau disanggah ya, dibodoh-bodohin orang yang meyakini nabi hidup ini. Bedanya hidupnya bukan hidup di alam dunia, tapi hidupnya di sisi Allah ya, di alam yang sudah berbeda. Kok orang mati ini dianggapnya orang yang tidak mendengar gitu ya, orang yang tidak melihat. Orang mati itu melihat, bahkan pandangan mereka itu lebih tajam daripada kita ya. Walaupun mereka itu mungkin terhalangi dinding tembok rumah kita, dia melihat pada kita ya. Walaupun dia di alam yang jauh daripada kita ngomong terdengar oleh mereka ya. Mereka mungkin ada di sekitar kuburnya atau berada di kuburnya di mana. Misalnya orang tua kita dikubur ada di daerah Eropa sana. Kita di sini, kita ngomong sama orang tua kita, kedengar mungkin sama mereka. Padahal jauh kan dari sini ke Eropa. Tapi kalau sedang hidup kita ngomong nggak akan terdengar sama mereka. Kalau sudah wafat mendengar orang tua kita ngomong sama mereka ya. Karena dari alam sana melihat ke kita ini seperti kita melihat mungkin dari atas kepada sekumpulan semut di dalam piring. Sekumpulan semut di dalam piring ya, seandainya si semut itu atau gimana ya, kalau semut kan suaranya nggak terdengar oleh kita ya, misalnya suaranya agak ya jangkrik lah ya, jangkrik itu ya, jangkrik. Kita melihat jangkrik itu kan misalnya anak-anak kecil itu dalam kaleng ya. Nah, anak kecilnya kan di atas, jangkriknya bersuara kan langsung kedengaran itu ya sama si ininya, sama si anaknya. Nah, arwah itu mungkin melihat kita sekarang itu bagaikan demikian. Arwah orang tua kita, arwah nabi, arwah orang yang syahid. Jadi kita ngomong ini sama mereka itu seperti kita di dalam kaleng jangkrik yang sedang bersuara terdengar langsung oleh orang yang di atas. Jadi arwah itu kita ngomong itu langsung terdengar oleh mereka ya. Nah, apalagi nabi, arwah-arwah saja kita yakini demikian, orang yang syahid kita yakini demikian. Kalau arwah hidup begitu saja mungkin ya. Tapi kalau orang yang syahid ini kan hidupnya ini yurzakun ya, mereka itu diberi rezeki oleh Allah itu di sana. Itu artinya apa? Dimanjakan mereka itu di sana itu, lebih diistimewakan ya. Lebih diistimewakan itu gambarannya bagaimana kalau dalam hidup sekarang ya. Seperti kita di luaran lewat, kita hidup ya. Kita melihat orang yang sedang ada di restoran, begitu nikmat mereka itu. Nah, kita bandingkan, kita di luar lewat, kita kan tidak bisa makan, tidak bisa cuma lewat saja.
Tapi orang yang sedang di dalam restoran, mereka disuguhkan segala makanan, minuman yang enak, duduk di dalam meja, ngobrol dengan sesama mereka, penampilan mereka keren ya, makanan mereka nikmat-nikmat. Kan mereka lebih termanjakan dalam kondisi kehidupannya. Nah, mungkin bagaikan begitu. Kalau orang-orang yang syahid ini seperti orang yang sedang berada dalam restoran. Kalau orang yang mati biasa seperti kita yang lewat di luarnya. Cuman ngacai saja, cuman kepengen, tidak bisa ikut menikmati. Kalau yang di syahid ini di dalam restoran, yurzakun, mereka tuh diberi rezeki. Artinya apa? Dimanjakan, ya. Apalagi Nabi. Nabi tentu lebih lagi, tempatnya lebih unggul lagi di sana itu, di sisi Allah itu. Fasilitas yang diberikan kepada Nabi oleh Allah itu mungkin lebih VIP, lebih apa namanya? Ya VIP lah ya. Kan kalau kelas di dalam apa yang disebutnya VIP ya, kelas VIP. Kelas yang istimewa gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau Nabi lebih daripada yang lain, istimewa, sedangkan yang syahid saja disebut hidup. Kok sekarang kita mau menyangkal gimana ini katanya Nabi itu sudah 2 kali mati, 2 kali hidup. 2 kali mati dari mana? Ya. Kalau 2 kali mati dari asalnya tidak ada diadakan, oke lah diterima 2 kali mati dengan istilah demikian ya. Tapi sekarang ini Nabi terutama hidup, Nabi itu ya. Dan Nabi itu menyaksikan apa yang kita perbuat sekarang nih ya. Kita maksiat, kita ibadah, Nabi itu tahu ya. Sejak kapan Nabi mengatakan saya hidup di akhirat? Mana buktinya Nabi hidup di akhirat? Mana buktinya Nabi hidup di akhirat? Tidak bisa membuktikan. Nabi itu sudah wafat. Dan anehnya kamu itu, kenapa kok disejajarkan Nabi dengan orang-orang yang mati syahid? Baca itu ayat, akan berkumpul orang-orang bersama orang-orang yang saleh, orang mati syahid, para nabi kelak di yaumil kiamah. Mengada-ada terus. Ayat dibacalah, tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah. Jangan kamu mikir orang yang mati saat itu mati. Siapa yang mengira? Tidak ada yang mengira. Kamu tidak mengira bahwa orang mati syahid itu kamu kira tidak mendapat di sisi. Semua orang-orang yang soleh itu mendapat kebaikan kelak. Maksudnya nanti kelak dia memiliki kiamah. Kalau sekarang mendapat kebaikan di sisi Allah, ya semua orang mendapat kebaikan di sisi Allah. Bukan saja yang mati syahid. Semua orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik itu akan mendapat. Tapi itu semua sudah mati, karena ayat mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan seterusnya. Jadi kalau kalian itu menyatakan Nabi masih hidup, orang syuhada masih hidup,
itu artinya otak-otak kalian membuang ayat-ayat yang lain. Semua sudah mati mau syuhada, makanya ada hadis yang mengatakan orang-orang yang mati syahid itu kepingin mati syahid 2 kali. Dan ayat itu limayu qatalu fi sabilillahi amwat, artinya memberikan dorongan kepada orang-orang yang malas berperang. Karena dikira kalau orang mati syahid itu mati biar tidak takut. Itu masuk ayat itu. Kamu kok tidak paham tuh. Paham itu. Jangan asal nyoplos saja. Akal kau pakai dalam Al-Quran beragama. Payah kamu ini. Kasihan. Mana Naruto perampok ini tidak nongol-nongol sama si Sap ini. Pergi ke selingkuhannya kayaknya. Namanya orang mut'ah itu. Ya pasti pergi mut'ah. Enak sekali kau. Ngawini orang sebentar kau cerai lagi. Itu namanya kamu sifat binatang itu. Islam itu kawin dengan baik-baik sampai mati. Paham itu Sunarto sama Sahab Kunang. Kau kabur semua. Keok semua kamu. Jaga Sukma juga keok. Anak kamu itu. Belajar lagi lah. Jadi menurut kamu Nabi itu sama sekali tidak mengetahui kita sekarang. Dan menurut kamu arwah-arwah orang tua kita itu tidak pernah lagi datang kepada kita ya, memberi nasihat agar kita ini menggunakan kesempatan hidup ini untuk memaksimalkan beramal mencari keridhaan Allah. Kamu di posisi mana dalam pemahaman ini? Kamu anggap orang mati itu blek begitu saja sama sekali putus melihat kita? Iya, semua yang mati gak ada yang hidup dalam arti di dunia. Tapi kalau hidup di akhirat, hidup mereka. Dan hidup di dunia dan hidup di akhirat ini, kita yang di dunia memang tidak bisa berhubungan dengan mereka secara langsung, kecuali kita bisa menyampaikan doa atau mengirim hadiah amalan. Amalan itu bisa berupa perilaku ibadah atau bisa juga berbentuk sedekah jariah. Tetapi kita niatkan untuk mereka apa pahala baiknya. Nah, kalau mereka bisa melihat kehidupan dunia kita ini, ya, arwah itu datang pada kita suatu saat, terutama di malam Jumat, dan mereka memberikan nasihat-nasihat. Cuman kitanya yang tidak mendengar. Mereka itu berteriak-teriak, memberitahu, menghimbau agar kita ini menggunakan kesempatan hidup ini untuk memaksimalkan kiprah ataupun upaya untuk mencari keridhaan Allah di akhirat tersebut. Nah, Nabi sendiri itu melihat, para imam sendiri melihat pada kita. Imam itu tahu perilaku kita pagi dan sorenya ya, atau banyak tahu amalan kita. Demikianlah namanya imam. Karena imam ini meneruskan tugas Nabi, yaitu memimpin rahmatan lil alamin, memimpin universal. Jadi kalau pemimpin dunia saja kita kadang-kadang sudah mengangkat topi atau sudah salut, pemimpin suatu negara apalagi negaranya besar,
Nah, pemimpin imam ini lebih daripada pemimpin negara, tapi boleh dibilang pemimpin seluruh negara, yaitu apa? Universal, pemimpin rahmatan lil alamin. Jadi bukan pemimpin lil baladin, bukan pemimpin untuk lil Indonesiain atau lil Amerikain, bukan, tapi lil alamin. Jadi seluruh alam, cuman alam yang diutamakan alam yang hidup. Ya, kalau sudah di akhirat di sana, mereka hidupnya hanya hidup dalam arti tidak lagi punya tugas. Mereka hanya menyaksikan saja, hanya melihat saja. Sudah di sana itu melihat kita, melihat kehidupan. Jadi orang yang berada di akhirat sekarang itu, mereka itu bisa mampu melihat kita sekarang ini, perilaku kita. Cuman kita aja yang tidak bisa melihat mereka. Sudah dibacakan ayat kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Apa itu mati? Berpisahnya roh dan jasad. Maka jasad akan kembali ke tanah, dan roh itu adalah milik Allah. Yas'alunaka 'anil ruh, qul yas'alunaka 'anil ruhi qulir ruhu min amri rabbihim wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Fahami itu baik-baik, bahwa mati itu adalah tidak lagi mengetahui dirinya, keadaannya. Makanya nanti baca ayat wa nufiha fis-suri fa idahum minal ahdasi ila rabbin yanzilum qalu ya awalaina man ba'athana minal marqadina hadza, dan seterusnya. Nanti itu tak taunya kaget, kok bisa sekarang hidup kembali setelah kita mati. Kata Allah, sengaja saya kumpulkan kamu di sini untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang kamu kerjakan di dunia. Lah, kok hidup di akhirat itu tidak ada istilah hidup di akhirat sebelum kiamat. Tidak ada itu roh datang ke sana kemari. Roh hanya Tuhan yang tahu. Jangan sekali-kali kita ini berbicara tentang rahasia-rahasia Allah. Allah punya yang gaib. Manusia bila berbicara tentang gaib, pastikan mereka bohong. Ini baca ayat man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Man kana yarjullah, siapa yang mau berjumpa dengan Allah ya. Berarti belum berjumpa di situ. Masih janji Allah, siapa yang mau berjumpa kepada Allah. Man kana yarju liqaumi man kana yarjullah falyamal amalan sholihan, hendaklah mengerjakan amalan soleh. Fala yusyrik bi ibadati, jangan mempersekutukan dalam sesuatu beribadah. Rabbihi, Rabb itu Tuhannya. Ahada, sesuatu apapun. Nah, ini barang siapa yang berjumpa dengan Allah, ingat ini ayat ini. Hendaklah beribadah dan tidak boleh menyekutukannya. Itu janji Allah. Dan apabila kita menyatakan bahwa mati syahid itu bersama dengan di sisi Allah, itu sekedar orang-orang mati syahid buat janji mereka. Janji Allah begitu. Kamu ini bagaimana ini? Cara berbicara kamu itu selalu dengan ucapan kamu ini bagaimana, maka aku pun memulainya dengan kata kamu ini bagaimana, ya.
kamu ini bagaimana kamu ini ya? Orang yang mati kamu bilang diem, gak bergerak kecuali sesudah kiamat. Emang orang sudah mati itu belum di akhirat menurut kamu ya? Jadi orang yang sudah mati itu masih belum ke akhirat, masih di dunia, cuman diem gitu. Orang yang sudah mati itu artinya sudah kiamat, dia sudah ke akhirat. Nah, kiamat itu untuk yang masih hidup. Orang yang sudah mati nanti itu kiamat itu sudah tidak lagi mereka rasakan lagi. Dunia ini saat pecah ya, saat langit itu digulung oleh Allah itu nanti ya, saat dunia ini gonjang-ganjing itu hanya dirasakan sama yang masih hidup, bukannya sama yang sudah mati ya. Kalau yang sudah mati ini sudah di alam akhirat ya. Jadi tidak lagi orang mati itu pada saat kiamat ini merasakan lagi hal yang bagaimana gitu ya, bagi mereka itu seperti berpengaruh besar. Tidak. Hanya setelah di kiamat ini kita dengan mereka nanti mengalami padang mahsyar itu, mengalami kita ini dikumpulkan ya, manusia itu semuanya dikumpulkan, dikejar-kejar api. Itulah manusia nanti berlarian ke sana, berlarian ke sini takut api. Mataharinya dekat, manusia kebingungan. Jadi seluruh manusia saat itu, baik yang sudah mati sekarang, baik yang matinya pada saat hari kiamat tersebut. Nah, disitulah manusia berlari menemui Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan ya. Menemui Nabi Nuh pun sama, menemui Nabi Musa juga seperti itu, menemui Nabi Isa, semuanya memberi isyarat mereka tidak bisa memberikan solusi. Nah, diarahkan pergilah kepada Nabi Muhammad. Maka pergi kepada Nabi Muhammad tersebut, Nabi Muhammad memohon pada Allah, bersujud ya, sekian lama terus memohon, sehingga Allah menegur dan memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad akan mengabulkan apa yang menjadi permohonannya. Ya kata Nabi Muhammad, umatku, jangan mereka dalam kebingungan dikejar-kejar api tanpa ada penyelesaian. Bagaimana ini? Maka kata Allah, berikanlah syafaatmu. Kau berhak memberi syafaat, tapi syafaat tersebut dipilih ataupun terpilih hanya orang yang layak. Kalau orang yang haknya ataupun layaknya harus ke neraka, ya tetap ke neraka mereka ya. Hanya kita yang mungkin perlu dibantu, maka dibantu ya. Bagaikan kalau dalam orang dalam pembuatan SIM itu, kebanyakan orang kalau menurut secara tes kepolisian yang benar, cara tes kepolisian, dan memang polisi ini bikin tesnya juga kalau dipikir terlalu tidak sesuai dengan kenyataan hidup ya. Harus membuat tes memutar-mutar atau berliku-liku di antara patok-patok yang berjarak kurang lebih 1 meter atau 2 meter ya. Dan motor itu kan tidak semuanya dalam kondisi enak dipakai. Ada yang komstirnya sudah mulai goblak, jadi motor itu dipakai belok-belok itu ya goyang ya, mau jatuh. Jadi terpaksa kaki itu harus menopang ke tanah. Tapi ini dianggap tidak lulus ya. Nah, karena tes seperti ini semuanya banyak yang tidak lulus, maka sebagian besar polisi itu ya sudah membantu diluluskan saja ya. Nah, polisi yang membantu diluluskan ini bagaikan kalau kita di hari kiamat itu, orang ini kalau betul-betul mau dikaji, semuanya kita ini punya salah. Semuanya kita ini mungkin ya harus
disiksa di neraka kalau kita ini melanggar. Tetapi atas syafaat Nabi, atas kemuliaan, atas haknya mendapat kasih sayangnya dari Allah, mendapat cintanya dari Allah sebagai orang yang paling dikasihinya, maka Nabi ini memberikan syafaat sama kita ya, memberikan pertolongannya, memberikan rekomendasinya. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan mereka, kurang lebih begitulah ya. Maafkanlah mereka. Akhirnya kita yang dikejar-kejar api tadi itu mendapat keselamatan, tidak lagi dikejar-kejar api, dan lebih ke arah kita ini dimuluskan mencapai kepada keselamatan di sisinya Allah, yaitu kepada surganya atau yang diridhoinya ya. Nah, kesimpulannya bahwa manusia yang sudah di akhirat ini yaitu sesuai dengan ayat itu, mereka ya dikumpulkan bersama, bukan menunggu dulu alam akhirat dalam arti kiamat dulu, karena kiamat itu bagi mereka ya sudah kiamat. Yang belum kiamat itu kita yang masih bernyawa, bukan mereka. Hai, kamu itu ngelantur sekali. Tak ada dasar kamu tuh ngomong. Masa akhirat itu sudah ada sekarang? Dari mana? Dikubur sekarang itu orang yang sudah mati, menunggu datangnya kiamat. Jelas nanti di akhirat itu, setelah kiamat akan dihisap. Bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Masa enggak paham ayat itu? Kemudian seluruh nabi-nabi, ya nabi itu bukan siapa-siapa, nanti itu para pemimpin mencari umatnya masing-masing, paham? Dan hanya manusia itu nanti terbagi menjadi dua golongan, golongan kiri, golongan kanan. Kanan surga, kiri neraka. Ini cerita agama kok tidak paham sama sekali. Kemudian syafaat dari mana? Nabi tidak memberikan syafaat. Syafaat tidak ada. Syafaat itu hanya kepada Allah. Mau kasih syafaat orang-orang tukang mabuk, ya neraka itu. Orang yang tidak sholat ya neraka. Kecuali dia bertobat. Paham? Ajar lagi kau agama biar paham. Akhirat kau tidak paham. Ya Nabi itu sudah wafat. Manusia sudah wafat ya tidak tahu apa-apa lagi. Tidak akan datang. Itu keyakinan buruk itu kalau peringati Maulid Nabi Muhammad datang, roh datang. Aduh, yang mengajarkan orang-orang khurafat, kasihan nanti membohongi jutaan manusia kalau Nabi masih hidup. Kamu itu ngelantur. Masa orang yang sudah di alam kubur dianggap orang belum ke akhirat? Orang di alam kubur itu sudah mati. Memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat itu kematian, ya. Kiamat itu adalah memisahkan orang yang masih hidup untuk akhirat dengan kiamat. Kalau orang yang sudah mati itu sudah di akhirat, bukan harus dikiamatkan lagi. Kiamat itu untuk yang masih hidup, ya. Kalau kamu nanti mengalami hari kiamat, itu kamu itu pemisahannya itu kiamat itu untuk melalui perjalanan atau konversi
dari alam dunia ini ke alam akhirat. Kalau yang sudah di alam kubur ini tidak harus dikiamatkan lagi untuk masuk ke alam akhirat ya. Tidak lagi orang yang di alam kubur ini dikagetkan lagi oleh kiamat. Mereka sudah tahu dan tidak berpengaruh kiamat bagi mereka itu. Mereka tidak lari-lari ketakutan atas meletusnya gunung. Orang yang di dalam kubur ini ya, orang yang sudah di alam barzah ini tidak lari-lari ketakutan atas meluapnya laut ke daratan. Tidak lari-lari ketakutan atas pecahnya langit. Itu hanya berlaku untuk kita yang hidup. Jadi kiamat itu gonjang-ganjingnya untuk yang hidup. Kamu ini bagaimana? Ngelantur. Aduh, kok nggak paham-paham. Alam kubur kok alam akhirat. Mana dalilmu? Tunjukkan dalil dulu kalau kamu alam kubur itu akhirat. Bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Apa artinya itu? Paham ayat itu? Surga itu akhirat selamanya. Padang mahsyar itu juga lama. Dihisap orang mukira 2-3 jam. Bisa ribuan tahun. Padang mahsyar dia milih hisap. Gara-gara kamu ini kubur nanti lama dihisap orang baru masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Takwa yang masuk surga. Kasihan mana takwa. Kamu sih terpaku sama Wahabi. Jadi kamu ini menganggap orang mati ini diem begitu saja ya. Orang mati itu seperti batu yang tidak bisa bergerak. Orang mati ini tergantung amalnya ya. Ada yang dibahagiakan walaupun di alam kubur. Ada juga yang disiksa. Ya. Nah, orang-orang yang dalam posisi tidak disiksa ini, mereka lebih banyak kebebasan. Bisa mereka itu melihat kita yang di dunia ini, terutama keluarganya, mereka melihat sama kita dan memperhatikan. Dan sekali waktu ya mengunjungi sama kita. Dan kalau kita mengunjungi kepada alam mereka dalam kubur ini, bahkan termasuk yang disiksa pun, mereka tahu, mereka melihat. Artinya mereka itu hidup, ya, bukan diam seperti batu, ya. Makanya kita ke kubur ini, kalau kamu mungkin ke kubur itu cuma lewat begitu saja, nggak ada santunnya, nggak ada tata kramanya ya. Kita kalau ke kubur itu mengucapkan assalamualaikum, ya ahladar. Apa dar? Dar itu kan perdesaan atau perkampungan atau ya pemukiman lah ya. Darussalam. Itu kan Darussalam itu pemukiman orang-orang yang selamat. Nah, kita ke sana itu assalamualaikum ya ahladar. Salam keselamatan atas sekalian wahai para penghuni pemukiman yang sudah mati ya, yang sudah bukan lagi di alam dunia. Nah, assalamualaikum ya ahladar muslimin wal muslimat. Orang muslim yang kita panggil ya, dan orang muslimat, bukan kepada orang kafir. Nah, jadi mengapa kita mengucapkan kepada mereka? Nah, mereka menjawab sama kita. Kenapa mereka bisa menjawab? Artinya mereka hidup. Kalau mereka diam seperti batu, seperti orang mati yang kita lihat pada saat mati, ya iya, kan mereka ada ruhnya. Orang mati itu ada ruhnya. Bukan orang mati itu, apa artinya? Orang mati itu orang yang begitu saja seperti orang pingsan ya, atau seperti orang yang dibius. Orang mati itu orang yang ruhnya itu ya katakanlah hidup. Bagaimana ya saya gambarinnya ya? Orang mati suri aja, kadang-kadang orang mati suri itu ya, dia kadang-kadang bisa menceritakan pengalamannya pada saat hidup lagi. Katanya dia mengalami itu, mengalami ini. Artinya ruhnya
boleh jadi mungkin diperjalankan atau diperkenalkan dengan sesuatu pengalaman. Apalagi orang mati. Orang mati di sana itu mengalami bermacam-macam pengalaman di saat detik-detik mereka setelah matinya. Kalau mereka sekarang ini diizinkan kembali pada kita, mereka akan bercerita banyak mengenai apa yang mereka alami. Ya, cuman karena mereka nggak bisa lagi berkomunikasi dengan kita, cuman secara mata pandangan mereka lebih tajam daripada kita. Mereka melihat pada kita yang tidak bisa melihat pada mereka. Kita melihat pada mereka itu hanya setumpuk tanah. Kalau digali hanya setumpuk badan yang tidak bergerak. Kalau sudah menjadi tulang belulang ya hanya tulang belulang kalau kita gali, ya. Tetapi kalau mereka melihat kita sekarang ini, pandangan mereka tuh lebih tajam daripada kita, ya. Mereka yang di dunianya buta, di sana melihat lebih tajam daripada kita. Apakah orang buta di dunia ini menurut kamu itu di akhirat itu buta terus? Ya. Apa orang cacat di dunia menurut kamu di akhirat itu cacat terus? Apa ada di akhirat itu orang cacat? Ya. Orang cacat diceritakan ada yang jalan dengan payah dengan segala, itu bukan cacat, itu karena amalannya. Jadi yang membuat cacat itu amalannya. Kalau fisik aslinya mereka tidak cacat. Jadi orang di akhirat itu nggak ada yang cacat secara fisik aslinya. Yang membuat seperti cacat itu karena amalannya. Karena amalannya, jadi ada yang yang mukanya seperti binatang, ada yang apa itu ya aslinya mereka tuh bagus, ya. Dan bagusnya mereka tuh dirusak oleh karena mereka beramal buruk di dunianya. Dan orang di dunia ini yang mungkin rupanya tidak sempurna atau segala macam, di sana akan bagus kalau amalnya bagus. Karena wajah kita di dunia ini hanya wajah dunia. Wajah di akhirat itu wajah tergantung amal kita. Apa orang negro yang hitam, ya, dan orang bule yang tampan lah ya. Tapi kalau orang negro itu orang beriman, dan orang bule ini orang yang kafir misalnya. Terus di akhirat orang negro ini akan tetap hitam, dan orang bule ini akan tetap tampan di sana. Nah, atau kebalikannya, orang bule yang jelek ini akan jadi hitam, gosong karena api. Orang hitam yang orang negro ini karena amalannya dia tampan, ya. Boleh jadi lebih tampan daripada kita yang di dunianya tidak senegro dia. Kenapa? Karena dia itu dengan kenegroannya dia menderita, maka dibalasnya mungkin lebih lagi ya. Saya nggambarinnya begini ya. Orang yang lebih banyak menderita karena menyimpan uang dibandingkan dengan orang yang penderitaannya kurang, dia banyak menggunakan uangnya. Pada saat dikumpulkan simpanannya akan lebih banyak orang yang menderita, ya. Misalnya orang itu punya satu hari satu gayung, ya, satu gayung ande-ande air ini. Satu gayung itu dia simpan terus selama sekian hari. Air itu ngumpul mungkin satu drum. Nah, kita nggak bisa. Air itu kita gunakan sebagian untuk berkumur, sebagian kita gunakan untuk cuci muka. Kita nggak sanggup menyimpan. Kita pakai sebagian, baru sebagiannya kita masukkan kepada drum yang tempat penyimpanan. Pada saat dalam kurun waktu yang sama, ya, itu mungkin orang yang sanggup menderita tidak menggunakan air tadi itu, airnya lebih banyak. Sementara kita cuma dapat setengah. Dia mungkin dapat penuh satu drum itu, gambarannya ya. Nah, orang negro ini yang di dunianya dia menderita karena dia diberi wajah lebih jelek bisa daripada kita. Nah, itu merupakan simpanannya. Pada saat di sana dia petik, dia itu dapat jatah lebih baik daripada kita. Dia lebih tampan daripada kita, ya. Karena di dunia ini dia lebih menderita dengan posisi wajahnya yang lebih jelek mungkin.
kita yang tidak sejelek mereka, kita masih tidak sehitam mereka. Pada saat di sana, jatah untuk kita kalah sama mereka. Nah, untuk mengejar supaya sama mereka, ya kita beramal yang lain. Kalau kita beramal yang lain, beramal baik itu dan ini, ya itu bisa membuat tampan kita di sana nanti ya, kalau nggak menyamai mungkin melebihi, ya. Jadi tergantung amal di sana itu. Nah, salah satu diberi jelek di dunia ini kalau sabar, salah satu diberi penderitaan di dunia ini kalau sabar, itu jadi amalan kita, jadi bekal kita juga. Sebaliknya kita diberi cantik, diberi tampan, tetapi malah digunakan untuk maksiat, malah digunakan untuk lupa kepada Allah ataupun melanggar kepada Allah. Justru itu menjadi jalan kita ini ke arah berhak ataupun terancam mendapat kemurkaan. Jadi apapun di dunia ini berupa amalan atau berupa penderitaan atau berupa hal apa yang kita alami, itu berpengaruh di akhirat itu sejauh mana kita ini mencapai posisi, ya. Wali kulli darajatun mimma amilu. Dan apa yang kamu capai derajat di sana itu tergantung amal kamu. Amal kita di dunia sekarang ini menentukan derajat kita di akhirat nanti di sana. Dan salah satu amal itu ya bagaimana yang menimpa kita sekarang ini. Kita bersabar menghadapinya. Kita diberi jelek, kita diberi hitam, tapi kita sabar. Boleh jadi di sana sebaliknya justru menjadi lebih baiknya dia daripada kita kalau dia hanya bisa bersabar, begitu, ya. Jadi wajah dunia atau bentuk manusia di dunia ini tidak akan serta merta di akhirat itu pasti seperti ada di dunianya ini. Di sana itu tergantung amal kita, tergantung sabar kita, tergantung tergantung perilaku kita sekarang ini. Orang mati itu ya sudah tidak tahu apa-apa, hilang segalanya. Kalau orang sudah mati, masa halal begitu tidak paham gitu. Agama itu jelas semua. Kematian itu adalah cara Allah untuk menyadarkan manusia, dan balasan-balasannya itu nanti setelah kiamat dihisab. Nah, bagi orang yang mati syahid ya tanpa dihisab dia masuk surga. Jadi kalau memahami masih hidup, wah itu namanya khurafat. Waduh, sadarlah. Sadarlah. Jangan bodoh-bodoh. Ini paham Wahabi ini ya. Paham Wahabi ini menyebut orang mati ini nggak tahu apa-apa. Jadi mungkin seperti benda yang tidak bernyawa, batu misalnya. Ya batu itu nggak tahu apa-apa ya karena nggak bernyawa ya. Jadi manusia mati ini kelasnya itu seperti benda, seperti batu gitu, nggak tahu apa-apa dia itu ya. Nah, ini paham Wahabi yang satu ini nih begini ini ya. Kalau sampai paham apa-apa hidup maka khurafat. Ini paham Wahabi yang satu ini nih begini nih. Tapi paham Wahabi ini kontroversi dengan Wahabi yang lain. Wahabi yang lain dia sampai melakukan teroris bunuh diri. Kenapa? Karena dia meyakini begitu mati syahid dia langsung disambut bidadari, kawin di sana katanya dengan bidadari, nikmat. Ini Wahabi ini kok kepahamannya itu kontroversi ya.
di satu sisi berpaham bahwa orang mati ini bagaikan batu, nggak tahu apa-apa. Di sisi lain orang mati ini yang syahid langsung disambut bidadari. Jadi jadi Wahabi ini agamanya kacau balau ini ya. Karena dapat ilmunya bukan dari pintu ilmu, tapi dari ilmu yang nginceng-nginceng atau mencuri-curi kesempatan. Yaitu kata Pak Narto itu agama ilmunya hasil mencuri. Kamu kok ngelantur terus. Wahabi ada dua macam. Aduh, kau lihat ayat itu, perhatikan ayat hadis. Buat apa Allah mewafatkan manusia? Buat apa ada kata-kata ketika nanti di yaumil qiyamah, ayat mengatakan siapa yang membangunkan saya dari tempat tidur? Qalu ya walaina man ba'asana minal marqadina hadza, dan seterusnya. Masa enggak tahu ayat itu? Kaget tiba-tiba bangun, artinya tidak tahu apa-apa. Waduh, jangan kelanturlah agama. Kalau kamu ngelantur, Allah murka. Itu ayat tadi surah Yasin. Qalu ya walaina man ba'asana minal marqadina. Dia berkata, siapa yang membangunkan saya dari tempat tidurku ini? Kata Allah, sayalah yang membangunkan kamu. Pada hari ini engkau mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu ketika di dunia. Itu apa itu? Kaget. Kalau enggak kaget, kalau sudah tahu, aduh, kenapa kok kamu enggak paham ayat-ayat? Makanya beragama jangan pakai pikiran. Bidadari. Siapa yang kawin dengan bidadari dengan orang mati? Siapa yang kawin bidadari dengan orang yang mati syahid? Kacau balau itu lagi. Aduh, sayang sekali kamu tidak memahami agama dengan baik. Makanya kamu tuh punya keyakinan buruk, percaya siksa kubur. Apaan yang disiksa dalam kubur? Apaan yang digebuki oleh malaikat mungkar dan nakir? Orang mati digebuki. Berarti Nabi juga dong disiksa dalam kubur. Kenapa tidak menegur malaikat mungkar nakir? Kalau melihat umat muslim yang soleh digebukin, umat muslim yang tukang mabuk digebukin oleh malaikat, kenapa tidak dilarang? Makanya itu kamu tuh payah kamu. Ini ucapan manusia surat Yasin ayat 52 ini ya. Ini kan manusia kaget mengatakan siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Ini bukan orang dikubur saja. Ini kan ditiupkan dibangkitkan ya. Bukan ditiupkan dikiamatkan kan. Kiamatnya kan sudah kan. Berarti baik yang dikubur, baik kita sekarang pun saat itu sudah tidur. Sudah dikiamatkan. Nah saat dibangkitkan kita semua itu berbicara atau kaget. Siapa yang bangkitkan kami ini dari tidur ini ya. Jadi orang yang dikubur, orang kita sekarang yang hidup pun kalau sekarang ini kiamat kita tidur dulu, mati dulu. Mati sebentar ya. Nah, sesudah mati itu kan kita dibangkitkan, dihidupkan lagi. Siapa yang menghidupkan lagi kita ini? Itu kan pertanyaannya. Kalau orang yang dikubur tadi itu, mereka itu kan ya apa namanya? Seolah-olah hanya bangun begitu saja, bukan berarti mereka itu mati berkepanjangan. Jadi mati mereka itu bukan mati dalam arti mati nyawanya terpisah terus dalam kubur, itu tidak ya.
kamu sih tidak mempercayai ada orang siksa kubur ya. Berarti menurut kamu itu sekarang ini Nabi ini tidak tahu apa-apa. Orang mati semua tidak tahu apa-apa, tidak mendengar apa-apa. Mereka itu tertidur begitu saja, ya. Mereka itu seolah-olah lupa begitu saja pada keadaan itu, pada diri mereka. Begitu kamu menyimpulkannya. Kalau begitu, ya, apa ini? Orang syahid saja dikatakan hidup, jangan dikatakan mati, katakan hidup ya. Kamu itu untuk itu kamu percaya, tapi untuk yang lain kamu menyangkal. Artinya kamu ini atau keistimewaannya hanya untuk orang syahid saja. Berarti kamu itu menganggap Nabi ini kalah mulianya dengan orang yang syahid ya. Orang yang syahid itu kamu yakini, kamu terima bahwa mereka dihidupkan lagi, ya. Tapi Nabi dan kita semua kamu yakini tidak dihidupkan lagi sekarang ini, tapi nanti sudah dibangkitkan. Dihidupkannya itu ya. Nah, padahal sesudah dibangkitkan ini, tidur ini, yang bertanya siapa yang bangkitkan ini sebenarnya bukan untuk mereka yang dikubur itu yang lebih tepatnya, tetapi untuk kita yang saat itu dimatikan karena sesudah kiamat ini. Ya. Kalau mereka itu ya sebenarnya sih tidak dibangkitkan dalam arti mati, karena mereka sudah mati dari dahulu ya. Nah, jadi mereka itu hanya dibangkitkan dalam arti mereka itu menghadapi alam baru, yaitu alam dimulainya akhirat yang besar ya. Alam kubur ini kan alam barzah. Jadi akhirat yang menjelang kepada alam alam akhirat yang nanti. Nah, jadi mereka itu dikagetkannya itu hanya dikagetkan karena menemukan suasana baru di mana akan menghadapi hisaban-hisaban amalannya. Sementara mereka sekarang dikubur ini ya, itu ya bagaimana ya kalau dikatakan mereka mati total gitu ya. Kalau mereka dikatakan seperti benda yang seperti orang dibius begitu ya. Orang dibius tidak sadar dirinya apapun, baik dia ditelanjangi, baik dia dipotong bagian tubuhnya, baik apa. Kamu itu memahami orang mati itu seperti demikian. Ya mungkin secara fisik yang dalam pandangan kita memang tepat demikian sih ya. Cuman secara ruh mereka itu ya apa nyebutnya itu, orang yang sebenarnya oleh Allah diberi kesempatan lagi untuk mengetahui. Saya susah sih menceritakannya sama kamu karena kamu gak percaya sih ya. Jadi kamu ini berkesimpulannya orang yang mati ini bagaikan batu, bagaikan benda yang tidak bergerak sama sekali, bagaikan orang yang tidak ada kesadarannya. Padahal di dalam paham saya orang yang mati ini orang yang apa ya, kalau kita mengirim amalan atau kita mengucapkan salam saja, kita mengucapkan salam, mereka itu menjawab sama kita ya. Kalau kita mengucapkan salam, assalamualaikum, mereka itu menjawab sama kita, waalaikumsalam, kata mereka. Jadi bagaimana aku mengatakannya sih ya. Jadi kamu ini seolah-olah menganggap orang mati ini bagaikan benda yang sama sekali tidak punya rasa, benda yang sama sekali ya bagaimana ya. Kalau begitu kenapa ya orang mati harus istilahnya itu dipulasara atau harus diurus, harus dihormati? Kenapa ya? Kalau orang mati ini bagaikan benda yang tidak ada apa-apanya, sudah buang saja,
mau dibakar kek, mau di apa, terserah kita yang hidup, mau di apa namanya itu, dibikin kornet kayak di apa, dihancurin gitu ya, dibikin kornet itu untuk makanan orang yang lain misalnya, itu sudah apa namanya, mereka sudah tidak ada rasa. Tapi kalau manusia tidak demikian posisinya. Orang sudah mati ini kan kita harus hormati. Auratnya tetap kita jaga, kita bungkus mereka walaupun dengan kain kafan. Tidak dibiarkan telanjang begitu saja seperti hewan, ya. Kemudian dikuburkannya pun dengan cara yang lebih apa namanya, lebih manusiawi. Kenapa harus diperlakukan demikian? Kalau mereka dianggap tidak punya perasaan, kalau mereka dianggap sama sekali tidak menyadari akan dirinya, ya. Sudah saja orang mati ini buang ke tempat sampah begitu atau ke tengah laut, ya. Sudah saja biarin dia hancur dengan sendirinya dimakan oleh kondisi alam, entah itu dimakan ikan, entah itu dirusak oleh kebusukan, oleh bakteri-bakteri, sehancur-hancurnya, biarin saja. Tapi kan tidak demikian kita memperlakukan mayat untuk manusia. Ini sebagai bukti kita meyakini bahwa orang mati ini, dia itu tidak mati total seluruhnya dalam perasaannya, hanya mati ruhnya terpisah dari badannya. Adapun dirinya masih punya perasaan-perasaan manusia. Tidak mau dia seandainya ditelanjangi, tidak mau seandainya dia diperlakukan yang tidak hormat, ya. Lain kalau orang misalnya saya mendermakan mata, saya donor mata, itu lain lagi sih. Itu mungkin dia punya kerelaan, ya. Tapi kalau disiksa begitu saja, dibakar sama kita, ya mungkin itu tidak menghormati dirinya. Makanya orang yang memahami mayat dikremasi ini, ya Islam tidak setuju. Biarkan saja mereka yang punya kepahaman begitu. Tapi mayat yang dikremasi, yang dibakar ini, ya boleh jadi dia merasakan sakit juga, ya. Jadi kita tidak memperlakukan mayat dengan demikian. Tetap kita hormati. Di kuburnya pun masih, di dalam kubur itu tanah itu diberi ruangannya untuk dirinya. Tidak lantas dia itu tanah itu seenaknya diambrukkan begitu saja kepada kuburnya, kan tidak kan? Dia diberi ruangan kan. Kemudian dikasih rongga lagi, ditutup dengan papan-papan, baru tanah yang lain ditutupkan. Dan kita ini dilarang di atas kubur itu seenaknya menginjak-injak kuburan. Sebagai tanda kita ini menghormati kepada dirinya. Atau ada manusia di dalamnya itu. Jadi kalau kita seenak-enaknya melangkahi, menginjak-injak kuburan, kita ini ya pikirkan, kita bagaikan menginjak badan manusia yang sedang hidup. Maka kita santunnya itu ya berjalan itu jangan melangkahi kuburan, jangan menginjak kuburan, tapi berjalan di pinggir-pinggirnya. Terkecuali kalau nggak ada pijakan, ya apa boleh buat, ya. Nah, kalau kita terpaksa ke situ, ya apa boleh buat. Tapi kalau masih ada selak di antara pinggir-pinggirnya, santunnya kita ini tidak menginjak ke atas kuburannya, tidak menginjak ke atas tembok kuburannya. Kita memahami atau menggambarkannya seperti ya tubuhnya gitulah, badannya. Kita menghormati, kita tidak mau kurang ajar kepada orang yang sudah meninggal ini. Kenapa kita tidak mau kurang ajar dan kenapa kita menghormati? Itu kita yakini mereka itu hidup dan mereka itu punya perasaan, ya. Kalau kamu meyakininya lain, meyakini orang mati itu udah mati, nah sekarang pertanyaannya, kenapa harus diurus orang mati? Buang saja kalau gitu. Jangan diurus, dikafani dan segala macam. Buang saja. Atau dia hanya benda, tidak ada perasaan, tidak punya kesadaran apapun. Alam kubur belum alam akhirat. Aduh, gimana ceritanya alam kubur belum akhirat itu? Terus alam apa itu alam kubur namanya? Bukan alam akhirat, alam dunia.
Kacau Wahabi. Haji bego. Kok alam kubur dibilang akhirat? Mana dalilmu? Tunjukkan dalilmu. Hei, tunjukkan dalilmu. Kalau kubur alam akhirat. Tahu akhirat? Akhir, yaitu surga. Kamu ini ketawa lagi. Suntuloyo. Kau nak paham Islam, udah cengar-cengir. Alam kubur kalau alam akhirat. Kubur itu bukan alam. Kubur itu adalah tempat penyimpangan mayat. Tempatnya manusia dikubur. Coba kamu orang tenggelam, orang dibakar, kau anggap apa itu? Sontoloyo. Ketawa, menghina lagi. Mana dalilmu? Kalau alam kubur itu alam. Barsa itu batas. Sontoloyo. Kok ketawa kamu? Goblok. Orang yang di dalam kandungan itu belum disebut manusia. Ingat itu. Nanti dinyatakan manusia itu kalau dia lahir ke dunia ini. Ingat itu. Kalau masih di perut, ke alam rahim. Bodoh itu orang yang bilang alam rahim itu. Hidup karena yang ditempati hidup. Coba kalau meninggal, dia itu meninggal. Artinya apa? Dia belum dinyatakan manusia. Selalu bicara ruh. Sudah dibilang yas'alunaka 'anil ruh qulil ruhu min amri rabbih wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jangan sekali-kali bicara tentang ruh. Paham? Siap. Kau belajar lagi sama saya kamu ilmu itu. Selalu menyatakan alam-alam. Masa sebelum terwujud Nabi Adam, ya tidak ada panggilannya lah. Mana ditahu kalau mau Nabi Adam mau lahir. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Manusia dicipta itu sempurna. Kalau belum ada jasad, belum ada roh, belum ada hal-hal tanda kehidupan, ya belum bisa dipanggil apa-apa. Masa panggil rohnya Adam? Tok dari mana rohnya Adam ada? Sebelum lahir. Nabi Adam itu diciptakan adalah manusia yang pertama di dunia ini. Tahu artinya manusia yang pertama? Dan sampai kau tidak tahu, paham? Kalau tidak tahu ya berarti bahaya. Kenapa diciptakan Nabi Adam? Karena itu rencana Allah, manusia akan mengisi bumi ini. Di bumilah kalian hidup dan di bumi pula kalian mati. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Setelah Adam dicipta, dikasihlah aturan oleh Allah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, hai Adam,
diamilah olehmu dan binimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak, lagi baik di mana saja kamu, tapi jangan coba-coba mendekati pohon. Apakah Nabi Adam itu di dunia atau belum? Kau jawab itu. Pertanyaan buat kau.